sebelum dunia mengenalnya sebagai diktator paling kejam dalam sejarah. Ia hanyalah seorang pemuda kurus dengan mata yang penuh mimpi. Namanya Adolf Hitler. Tahun 1907, Wiener, di kota yang megah dengan arsitektur klasik dan musik Mozart. Seorang remaja berusia 18 tahun berjalan dengan harapan besar. Tangannya membawa map berisi sketsa bangunan, jembatan, dan gedung-gedung yang ia gambar sendiri. Ia ingin menjadi pelukis. Hari itu, ia melangkah menuju Akademi Seni Rupa Wiener, tempat yang ia yakini akan membuka pintu masa depannya. Ia bermimpi, suatu hari lukisannya akan digantung di galeri besar, dan orang-orang akan bertepuk tangan melihat karya seorang anak miskin dari Braun. Tapi takdir tidak seindah itu. Lembaga seni menolak permohonannya. Alasannya sederhana, kurang bakat menggambar manusia. Namun, bagi Hitler, itu bukan sekadar penolakan, itu penghancuran harapan terakhirnya. Ia pulang dengan langkah gontai, menatap kertas yang penuh coretan. Dalam pikirannya muncul satu kalimat yang akan menghantuinya seumur hidup. Dunia tidak adil. Tahun berikutnya, ia mencoba lagi. Kali ini dengan lebih banyak lukisan, dengan usaha lebih keras. Namun, hasilnya sama, ditolak lagi. Dan sejak hari itu, Adolf Hitler berhenti menggambar. Hidupnya berubah. Ia hidup miskin di jalanan Wiener, menjual kartu pos dari hasil lukisan kecilnya untuk bertahan hidup. Setiap malam, ia melihat kaum kaya berlalu di depan matanya. Kemarahan itu tumbuh sedikit demi sedikit, hingga menjadi bara yang membakar batinnya. Lalu, perang datang, Perang Dunia Pertama. Ia mendaftar sebagai tentara Jerman, bukan karena cinta pada perang, tetapi karena ia butuh tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dan di medan perang itulah, ia menemukan sesuatu yang baru, kekuasaan dan kebencian. Dari seniman gagal, ia menjadi orator yang memukau. Dari pelukis yang ditolak, ia menjadi pemimpin yang ditakuti. Dan dunia, tanpa sadar, sedang menuju masa tergelapnya. Ketika akhirnya, ia naik ke tampuk kekuasaan. Hitler tak lagi membawa kuas di tangannya, melainkan bendera bersimbol swastika. Dan di bawahnya, jutaan manusia kehilangan hidupnya. Ironisnya, dalam setiap ruang pribadinya, ia masih menyimpan beberapa lukisan lama. Gedung-gedung, jembatan, kota yang indah. Lukisan seorang pemimpi yang pernah ingin membuat dunia lebih indah. Sebelum dunia itu, ia bakar sendiri. Kadang, sejarah terasa kejam. Satu keputusan kecil, satu penolakan, bisa mengubah arah umat manusia. Andai saja lukisan itu diterima, mungkin kita takkan mengenal Perang Dunia Kedua, takkan mengenal kamp konsentrasi, takkan mengenal nama Adolf Hitler seperti sekarang. Tapi sejarah tak bisa dihapus. Ia hanya bisa diingat agar manusia belajar bahwa kadang bukan bakat yang gagal, melainkan dunia yang kehilangan belas kasih.